Saudara-saudara yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam minggu biasa ke-30 dan bacaan Injil suci hari ini mewartakan kepada kita tentang kisah penyembuhan yang Yesus lakukan terhadap seorang pengemis buta di kota Yeriko bernama Bartimeus. Nah, seringkali kita mengadakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita melewati jalan-jalan umum, jalan-jalan besar misalnya, dan di sana kita menjumpai banyak orang yang menjadikan jalan umum itu sebagai tempat mencari nafkah, tempat mengais rezeki untuk hidup mereka. Kita bisa menjumpai banyak pengamen, banyak orang yang menjajakan jajanan, yang menjual jajanan, yang menjual permainan-permainan anak-anak. Ada juga pengemis yang datang meminta sedekah dari para pengguna jalan. Dan ketika kita menjumpai hal-hal seperti ini, mungkin ada dua sikap dasar atau dua tindakan yang seringkali kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa membantu mereka, memberi apa yang mereka butuhkan dari apa yang kita miliki. Atau yang kedua, bisa saja kita meninggalkan mereka begitu saja, artinya kita tidak melakukan apa-apa untuk mereka. Nah, pada kisah penyembuhan terhadap Bartimeus yang dilakukan oleh Yesus, kita belajar beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama, yang bisa kita refleksikan bersama. Bahwa yang pertama, Bartimeus, dia memiliki kekurangan secara fisik, ia buta. Dan situasi atau keberuntungan tidak memihak pada dia dengan keterbatasan fisik yang dia miliki. Banyak orang yang melewati dia begitu saja, tidak memberi perhatian, tidak memberi bantuan apapun kepada dia. Dia duduk di pinggir jalan. Saudara-saudara yang terkasih, Bartimeus yang duduk di pinggir jalan menggambarkan bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan tertentu, memiliki kekurangan tertentu, menjadi kaum pinggiran dalam situasi tertentu. Mereka luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka terpinggirkan. Mereka tidak diperhitungkan. Mereka dibuang dari kehidupan sosial. Mereka diabaikan begitu saja. Lalu Bartimeus juga berada di luar kota Yeriko. Yesus menjumpainya di sana, di luar kota Yeriko. Ini adalah gambar tentang lagi-lagi orang yang memiliki kekurangan, keterbatasan tertentu pasti akan berada atau menempati wilayah luar dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Ia tidak menikmati kenyamanan seperti halnya yang orang lain alami. Ia justru berada di wilayah luar, di wilayah terasing, bahkan terancam dalam situasi tertentu. Tetapi yang menarik adalah bahwa sikap yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya saat ini, pada saat itu, kita belajar dari Yesus dan juga dari orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang banyak adalah orang yang menghalangi Bartimeus untuk bertemu dengan Yesus. Orang yang membatasi Bartimeus, menyuruhnya diam untuk memanggil Yesus pada saat itu. Orang banyak ini, mereka menghalangi Yesus untuk berkarya pada Bartimeus, untuk melakukan mujizat pada Bartimeus. Dalam arti bahwa orang banyak sebenarnya membatasi Yesus untuk melakukan karya-karya yang dipercayakan Allah kepadanya di tengah dunia. Mereka membatasi rahmat Allah juga untuk berkarya dalam diri orang lain. Mereka menganggap diri bahwa merekalah yang paling layak untuk masuk dalam kelompok para pengikut Yesus. Tetapi justru itulah pilihan yang keliru yang dilakukan oleh orang banyak pada saat itu. Nah, Yesus memberikan sebuah gambaran yang sebaliknya. Ia bertindak di luar dugaan kebanyakan orang pada saat itu. Mendengar panggilan Bartimeus, Yesus berhenti, menyuruh Bartimeus untuk menemui dia. Dan dia katakan bahwa apa yang kau inginkan daripadaku untukmu. Dengan rendah hati Bartimeus menjawab, "Rabuni,
tergerak hatinya oleh belas kasihan, Yesus mengabulkan permohonan Bartimeus. Ia membuat mujizat. Ia membuka mata Bartimeus. Ia menyembuhkan Bartimeus dari sakit fisik yang dia miliki. Dengan ini Yesus mau menunjukkan kepeduliannya, perhatiannya terhadap orang-orang pinggiran yang seringkali terabaikan, yang seringkali tidak didengar. Ia mendengarkan suara-suara yang tidak didengar. Dan rahmat Allah, karya Allah terjadi di sana. Bartimeus menjadi sembuh. Nah, inilah saudara-saudari sekalian, dua pilihan, dua tindakan dasar yang seringkali kita lakukan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Nah, sekarang kembali ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita berada pada posisi orang banyak yang menghalangi, yang tetap menempatkan orang di luar, di tempat yang terasing? Ataukah kita mengikuti sikap Yesus yang mau datang, mau menjumpai, mau mendengarkan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita? Dunia saat ini memang sangat membutuhkan kehadiran kita. Nah, kembali ke dalam diri kita. Apa sikap, apa tindakan yang mau kita lakukan?